Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Ridho, absen 20 dari kelas 11C. Tujuan saya membuat video ini untuk remedi geografi, yaitu menjelaskan materi tentang mitigasi dan adaptasi kebencanaan. Yang pertama ada persebaran bencana di Indonesia. Seperti contohnya gempa bumi. Gempa bumi adalah guncangan yang terjadi di suatu daerah, mulai dari guncangan atau getaran tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Lalu yang kedua ada tsunami. Tsunami merupakan munculnya ombak yang sangat besar yang menyapu daratan sebagai akibat adanya gempa bumi di laut maupun angin ribut. Kemudian bencana yang ketiga adalah letusan gunung api. Kejadian gunung meletus merupakan proses gunung memuntahkan materi-materi dari dalam bumi seperti debu, awan, panas, asap, kerikil, batu-batuan maupun magma. Bencana yang keempat, tanah longsor, merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia selain gempa bumi, banjir, dan kekeringan. Dan yang terakhir, bencana banjir. Berdasarkan informasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Jawa Tengah, banjir adalah keadaan suatu daerah yang tergenang air dalam jumlah besar. Selanjutnya kita masuk ke apa itu bencana. Bencana adalah peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan manusia. Bisa berupa dengan alam atau buatan manusia sendiri. Contohnya gempa bumi, tsunami itu adalah bencana yang terjadi dengan alam itu sendiri. Lalu banjir dan lain-lain atau tanah longsor bisa disebabkan dengan kehidupan manusia. Selanjutnya ada dampak bencana. Dampak bencana ini bisa berupa korban jiwa atau kerusakan lingkungan dan bisa juga dengan kerugian ekonomi. Sini selanjutnya ada jenis-jenis bencana. Jenis-jenis bencana terbagi menjadi 3, yaitu bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, dan kekeringan. Kemudian bencana non alam seperti pandemi, kebakaran, kecelakaan industri. Dan jenis-jenis bencana yang ketiga yaitu bencana sosial. Bencana sosial itu seperti konflik sosial atau kerusuhan. Selanjutnya kita langsung berada ke apa itu mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah upaya mengurangi risiko bencana sebelum terjadi. Juga mitigasi bencana ini merupakan bagian dari kegiatan prabencana yang merupakan upaya untuk mencegah atau mengurangi dampak yang ditimbulkan dari suatu bencana. Untuk itu dalam pelaksanaan mitigasi bencana harus dilakukan secara terencana dan komprehensif. Nah, mitigasi bencana ini perencanaan dan pelaksanaan tindakan untuk mengurangi risiko dampak dari suatu bencana yang dilakukan sebelum bencana itu terjadi. Tindakan-tindakan tersebut pengaruh risiko dalam jangka panjang. Mengapa mitigasi bencana penting untuk diketahui oleh masyarakat Indonesia? Contoh mitigasi bencana ini adanya peta rawan bencana, sosialisasi dan edukasi, pembangunan infrastruktur tahan bencana, dan sistem peringatan dini. Lalu
Apa itu adaptasi bencana? Adaptasi bencana adalah penyesuaian terhadap dampak bencana agar risiko bisa dikurangi. Nah, ini contoh dari adaptasi bencana. Menyesuaikan pola tanam saat kekeringan. Terus membangun rumah tahan gempa dan relokasi penduduk dari zona rawan bencana. Nah, mitigasi bencana alam ini pertama letusan gunung api, lalu zona bahaya dan pos pengamatan. Kemudian gempa bumi, lalu pembangunan tahan gempa. Selanjutnya banjir, kenormalisasi sungai atau perbaikan drainase. Kemudian yang terakhir tsunami. Tsunami ke jalur evakuasi atau sirine peringatan. Lalu adaptasi bencana alam. Adaptasi bencana alam ini merupakan bagian dari mitigasi bencana, yaitu berupa upaya menyesuaikan diri terhadap lingkungan sehingga jika terjadi bencana, masyarakat dapat meminimalisir kerugiannya. Lalu contoh adaptasi bencana alam: mengatur kembali ruang pemukiman. Selanjutnya penerapan teknologi tepat guna, membangun kearifan lokal seperti rumah panggung atau tanam vetiver. Dan terakhir simulasi evakuasi dan pelatihan kebencanaan. Peran masyarakat. Peran masyarakat ini berpartisipasi dalam pelatihan tanggap bencana, mengenali risiko di wilayah sendiri, menjaga lingkungan agar tidak memperparah bencana. Yang selanjutnya menggunakan aplikasi peringatan dini. Dan kita langsung menuju ke tindakan saat dan setelah bencana. Saat bencana, evakuasi sesuai jalur aman, dengarkan informasi resmi. Dan kemudian setelah bencana, bantu evakuasi, cari tempat aman atau bantu korban lain. Penting menjaga kesehatan, koordinasi, dan tidak menyebar hoaks. Selanjutnya ke lembaga terkait penanggulangan bencana. BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BNPB atau Basarnas. BNPB atau Basarnas merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berada di wilayah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lalu Palang Merah Indonesia atau PMI. Peran PMI dalam hal penanggulangan bencana terangkum dalam aktivitas pelayanan manajemen bencana yang dilakukan oleh PMI. Lalu Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi merupakan salah satu unit di lingkungan Badan Geologi di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Tugas utama dari PVMBG adalah melaksanakan penelitian, penyelidikan, perekayasaan dan pelayanan di bidang vulkanologi. Kemudian ke penutup, adaptasi bencana merupakan bagian dari mitigasi bencana berupa upaya menyesuaikan diri terhadap lingkungan sehingga jika terjadi bencana masyarakat dapat meminimalisir kerugiannya. Oke, itu saja yang sedikit saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.